Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bertemu lagi dalam bahasan kitab Al-Wadul Haq, tulisan Dr. Umal Abdul Kafi tentang poin 14. Poin yang menyelamatkan kita dari siksa kubur, bagian ke-14, yaitu meninggalnya anak-anak pada waktu masih kecil. Itu Rasulullah bersabda, ma'asyiral muslimin, aku melihat seorang laki-laki dari umatku yang ringan timbangan amalnya, kemudian datanglah anak kecilnya yang meninggal ketika masih kecil, sehingga membuat timbangan amalnya menjadi berat. Jadi ma'asyiral muslimin, al-afrad adalah anak-anak yang meninggal ketika masih kecil. Mereka menolak masuk surga dan hanya berdiri di depan pintunya dengan mengatakan, kami mohon izin kepada Allah Tabarak untuk memberikan syafaat kepada orang tua kami. Kemudian Allah Tabarak mengizinkan mereka dan memasukkannya bersama orang tua mereka yang muslim ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, itulah kelebihannya kalau kita mempunyai anak yang meninggal ketika masih kecil dan kita adalah seorang muslim. Begitulah Allah menjanjikan. Kemudian pada bagian ke-15, ma'asyiral muslimin, kita juga dapat terhindar dari siksa kubur karena mengharap kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan aku pernah melihat seorang laki-laki dari umatku berdiri di pinggir neraka jahanam. Kemudian datanglah rasa optimisnya kepada Allah sehingga dia terselamatkan dari neraka dan melewati neraka. Disebutkan pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Surah An-Nisa ayat 123. Rasulullah bersabda, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah menurut angan-angannya. Dalam bahasa Arab, untuk mengungkapkan angan-angan selalu menggunakan kata laita yang artinya seandainya. Adapun ar-raja adalah berusaha dengan mengharapkan rahmat Allah Tabarak. Apakah kamu, hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut pada azab Allah akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Quran Surah As-Zumar, surah ke-39, ayat 9. Kemudian ma'asyiral muslimin, dikisahkan seorang guru memberikan 3 ekor itik kepada 3 muridnya. Ia memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih itik tersebut di satu tempat yang tidak diketahui siapapun. Akhirnya mereka semua melaksanakan perintah tersebut kecuali seorang murid. Sang guru bertanya kepada murid yang melaksanakan perintahnya, mengapa kamu yang tidak melaksanakan perintahnya, mengapa kamu tidak menyembelihnya? Ia menjawab, aku tidak menemukan tempat yang tidak diketahui Allah Tabarak yang maha mengetahui alam gaib. Kisah ini menunjukkan sekaligus peringatan bagi orang yang hendak berbuat maksiat agar berhati-hati, karena Allah tidak bisa Anda sembunyi di kamar hotel, di tempat-tempat yang sunyi, karena Allah maha melihat. Menangis takut kepada Allah. Ini adalah poin ke-16. Ma'asyiral muslimin, menangis takut kepada Allah adalah salah satu cara untuk terhindar dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, dan aku melihat seorang laki-laki dari umatku jatuh ke dalam neraka. Kemudian datanglah air matanya yang keluar karena rasa takut kepada Allah. Di dunia, air mata takutnya itu mengeluarkan ia dari neraka. Setetes saja air mata di dunia karena takut kepada Allah dapat menjadi penghalang api neraka dan mengeluarkannya dari sana. Rasulullah bersabda,
Dua mata yang tidak tersentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah Tabarak, dan mata yang tetap terjaga di jalan Allah. Dalam riwayat disebutkan dengan redaksi, mata yang selalu menghindar untuk melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada. Kemudian poin yang ke-17 adalah berbaik sangka kepada Allah. Siapa yang berbaik sangka kepada Allah Tabarak berarti telah melakukan perbuatan terbaik. Rasulullah bersabda, aku melihat seorang laki-laki dari umatku berdiri di jembatan Siratal Mustaqim maksudnya, dengan gemetar karena ketakutan. Ia seperti dahan pohon kurma yang bergoyang ditiup angin topan. Kemudian datanglah kepadanya amal baik sangka kepada Allah, sehingga tenanglah laki-laki itu, ia pun dapat melewati neraka. Ma'asyiral muslimin, berbaik sangkalah kepada Allah. Kemudian poin yang ke-17 yang dapat menyelamatkan orang dari siksa kubur adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, aku melihat seorang laki-laki dari umatku di atas jembatan Siratal Mustaqim, kadang berjalan merangkak, kadang pula merayap. Kemudian datanglah kepada laki-laki tersebut amalan salawatnya yang pernah dibacakan untukku. Ia pun menggandengnya dan berhasil melewati jembatan Siratal Mustaqim. Bentuk kalimat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah sebagaimana salawat yang disebutkan dalam salawat Ibrahimiyah dengan tidak menambahkan kata Sayyidina dalam salat. Adapun di luar salat boleh mengucapkan ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir adalah ke-19 yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah kalimat tauhid. Rasulullah bersabda, dan aku melihat seorang laki-laki dari umatku berhenti di pintu surga. Pintu surga ditutup sebelum dia masuk. Lalu datanglah syahadat tauhidnya, sehingga terbukalah pintu surga dan ia pun masuk ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Al-Imran surah ketiga ayat 185. Itulah 19 perkara di atas yang dapat mengarahkan kita untuk terbebas dari siksa kubur dan insya Allah memasuki surga. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Al-Mutaffifin surah ke-83 ayat 26. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, demikianlah 19 poin tentang terhindar dari siksa kubur. Semoga memberi manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.